Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Trianuar Kemaireng Batang Aku Kreatif majukan buah Nusantara. Saya perkenalkan dulu, yang pertama sudah sangat terkenal Bapak Reza, pembina Yayasan Alpukat Nusantara. Kemudian sebelah kanan saya Bu Riris dari Yayasan Durian Nusantara. Alpukatnya juga ikut enggak? Oh, ikut juga. Kemudian Bu Wiwi, alpukatnya juga ikut? Ikut juga. Oke. YDN maupun Yayasan Alpukat Nusantara Yan. Kemudian sebelah kirinya Pak Reza, itu beliau yang bikin susah petani karena nyari pupuk susah sekali. Beliau adalah Kang Mas Oladi dari Pupuk Mutiara Jaya, Mutiara Tetap Jaya. Merauke Tetap Jaya. Oke, sebelah kirinya lagi para petani dan bakul buah. Namanya Mas Trino Rohim dan Mas Usup. Ya, ini tukang telusup Pekalongan dan Batang ini, Mas Usup itu. Oke, di sini ada 5 butir alpukat, ya. Kita nggak beritahu alpukat apa saja, ya. Kita review, kita belah dulu atau gimana, Pak? Monggo prakata dari Pak Reza. Terima kasih nih atas undangannya Pak Trianuar. Saya sekarang memang fokus kepada 2 hal, durian dan alpukat. Maka ada 2 yayasan yang memang bergerak di bidang ini. Tujuannya tidak lain adalah mencari bakat-bakat durian dan alpukat yang terunggul di Nusantara, dimanapun itu di Indonesia. Kita datangi, kalau bisa memang pas lagi musimnya seperti saat ini. Jadi kita bisa langsung mereview dan juga mencari bakat-bakat dan memperkirakan bagaimana nanti kemungkinan pengembangan dan pasarnya. Jadi saya harap ini menjadi sesuatu yang ikonik ya, menjadi suatu unggulan buat daerah masing-masing. Jadi setiap daerah pasti punya hal-hal yang hebat, tidak perlu dipertentangkan mana yang lebih enak. Tapi kalau kita kembangkan di daerah ini, hasil dari eksplorasi di tempat ini, maka itu akan menjadi suatu pemicu untuk orang datang berwisata agro di sini. Jadi kita coba ya nih mana yang bagus dan layak kita kembangkan. Siap. Oke. Terima kasih Pak Reza. Kita belah semua atau gimana nih Pak? Dibelah aja dulu, dibuka, difoto. Oh ya, jadi siap. Sudah kita dapat data gambar. Kemudian setelah itu baru kita coba. Yang belah saya atau Bu? Ayo, foto ini. Oh, foto. Terus sebelum dibelah. Oh ya, siap. Nanti saya minta fotonya. Zoom. Ini berarti dari 5 pohon ya? Ya Pak. 5 pohon. 5 pohon Bapak. Ini seru sebenarnya seperti ini. Jadi kita mencoba mencari mana yang bakal diminati pasar. Kadang-kadang penilaian kita itu bisa menjadi pengarah ya buat orang-orang supaya mereka sudah dipilih yang terbaik di antara yang ada gitu. Oh ya. Jadi ini akan mempermudah orang untuk mengetahui mana aja yang bagus. Sebab kalau mereka harus nyobakan misalnya 100-200 alpukat, repot juga. Ini sudah kita saring, ya, kemudian dari antara ini, mana yang akan kita prioritaskan untuk dikembangkan. Siap. Ya, besoknya kebalik. Nah gitu. Ini ada tulisannya. Enggak apa-apa. Nomor 1 ya. Nomor 1. Oh ya, nomor 1. Saya siapkan catatan di sini. Saya catat juga nomor 1 namanya apa? Kita punya catatan. Kita buka nomor 1. Buka? Ya.
Dijejer aja dulu supaya kelihatan. Nah, Lumayan. nomor 2 juga. Nomor 1 dan nomor 2 jagoannya teman hortikultura Indonesia. Oke. Ya, buka aja. Saya kalau alpukat jagoin yang kecil-kecil. Pasar saya kuatnya di situ. Jadi saya udah kirim sampel-sampel ke sini tuh. Mereka udah seleksi. Oh ini bagus Pak ini. Wah, langsung aja. Ini mau beli. Tahu semua udah matang ya Pak. Mungkin pemetikannya yang kurang bagus. Ya, yang metik itu Yang orang. pilih dia. Bijinya dalam banget. Wah, feelingnya Betul udah berarti. kejutan. Oh, bijinya kecil. Menurut saya alpukat 10-15 tahun ke depan bisa akan terus. Jangan khawatir lah. 1, 2. Kamu sing anu. Oke, udah. Oh, udah. Oke, siap. Oke, kita mulai review dari nomor 1 ya. Review rasa ya. Kalau tadi kan review bentuk buah dan warna daging. Nah, sekarang review rasa. Monggo Pak Reza dimulai dari nomor 1. Ya. Ini makannya harus sedikit-sedikit aja dinikmati, jangan geragas. Oh, kulit. Yang lain kalau mau review silakan. Oke, ini jadi nomor 1 standar dulu ya. Kita jadi patokan. Nomor 2, 3, 4, 5 apakah di atas atau di bawah ini? Gitu nilainya. Standarnya nomor 1. Ya. Oke. Oke. Tidak perlu disebutkan rasa dan lain-lain ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Saya bikin ini dulu, saya Oh, bikin ya. catatan dulu. Oh ya, siap. Ayo. Silakan review nomor 1 dulu. Nanti jadi standar untuk rasa berikutnya. Lebih enak atau lebih kurang. Ya. Ya, Ibu Pembina, ayo. Ayo Mas, Diambil. silakan. Salam. Ayo Pak, monggo. Sekarang review. Apakah Oke, lanjut review yang ke nomor 2 sekarang. Kebalik Bu biasanya Bu. Oh Iya. iya. Udah bener. Nomor 2. Nomor 2. Silakan. Apakah lebih enak dari ini? Ini perlu lihat tampangnya ya. Warnanya lebih cantik ini. Iya. Nomor 2 Ris. Ya. Belum bisa. Ini nanti nomor 1. Itu kan.
Ini ada manisnya, Pak. Pokoknya menurut Ibu nanti nomor berapa yang anu lebih? Kita nilai dan anu apa namanya si anu sendiri. Silakan, silakan. Ya, Mas. Oke. Buat ngecek Ayo. manisnya belum kosong. Ini baru alpukat. Ada manis-manis. Ya. Lebih kali. Yuk. Lanjut nomor 3. Tiga. Ya. Tadi nomor 2. Tiga. Sama. Ada bolongnya. Mas. Ya. Oke, lanjut nomor 4. Bolongannya gede ya. Tipis ya. Kalau matang sebenarnya enak. Tapi belum matang sih. Ini nomor 4. Oke. Terakhir nomor 5. Ayo Mas, Ki. Empat juga. Oke, nomor 4. Ini nomor 4 nih. Udah. Wah, ngirisnya aja udah terasa ini. Iya kan, Pak? Gimana Pak rasanya Pak? Potongnya udah kerasa. Ngirisnya terasa. Apa kayak seret gitu. Iya, gitu. Aduh. Ini kayaknya enak nih langsung gitu. Ini kayak makan keju. Saya pengen mirisnya kayak apa? Aduh, beda. Jauh sekali. Tapi belum kelihatan. Oh, enggak. Oh iya, iya kan? Keras. Apa lembut. Gitu ya. Padat. Anu, keracunan nomor 4. Keracunan nomor 4. Harus makan sedikit dulu untuk menetralkan. Minum dulu. Makan yang lemak Iya. juga. Ah. Kurang matang. Yap. Kurang matang. Ah, tentu. Dari asosiasi petani. Ya, tahu kan Pak? Oke. Ini kabarnya. Hmm. Iya, hasil. Ini lebih enak lagi. Yang anu lebih enak lagi. Ini lagi banget. Hmm. Ini kalau yang anu matang bagus. Pak. Lima kali. Iya, Januar. Oh, masih paham. Iya. Berarti nanti dibalik harusnya. Oh, ini Bapak. Iya, Januar, Bapak. Oke, Januar.
asosiasi banyak. Oh iya. Durian, durian. Nih, siapa Pak? Tapi ini Ferry. Nah, mulutnya harus dicuci dulu. Dari nomor 4 tadi agak ada masam. Ada rasa masamnya. Enggak apa-apa. Nah, review harus jujur. Jangan ditutupi. Lanjut aja. Oke. Oke, dapat disimpulkan sekarang. Monggo Pak Reza dulu. Oke. Kalau dari bentuk ya, bentuk dan ukuran, kita melihat bahwa bagi saya favorit semua karena rata-rata ukurannya ini sekilo 4 ya, sekilo 4 lah, 4 atau 5 mungkin. Ini bahkan kecil mungkin sekilo 6 atau 7. Tapi ini adalah calon buah meja yang sebenarnya potensial. Buah meja itu tidak perlu 1 kilo, yang makan juga nggak habis gitu. Jadi harus sekali makan habis berdua. Nah ini adalah buah-buah yang cocok buat buah meja. Kemudian kalau melihat dari warna kurang lebih sama, kuning mentega ya. Dia tidak dalam, tidak kunyit, tetapi kuning mentega. Kemudian dari segi biji ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tadi yang kempes yang ini ya. Oh iya ya, dikupas gitu. Ternyata 2 yang kecil. Kemudian dari kulit rata-rata masaknya berwarna hijau. Jadi ini yang harus jadi perhatian karena buah yang masaknya hijau itu menjadi kesulitan buat konsumen untuk menilai tua di pohon atau enggak. Ini jadi bagaimana panennya si petani, dia yang menentukan. Kalau dia mau jaga kualitas tentu harus cukup umur lah gitu. Jadi jangan buah diborong, dipetik masih muda sehingga rasanya rusak. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian baru dari segi rasa, saya sudah bikin catatan di sini. Nomor 1 itu gurih. Setelahnya itu rasanya datar saja, aftertaste ya. Jadi artinya rasa setelah kita telan itu datar saja. Cukup lengket. Nah untuk patokan saya selalu kasih nilai tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Saya kasih nilai 6,5. Jadi sebagai patokan. Itu sudah termasuk ukuran biji yang besar ya. Kulit buah ya oke lah hijau. Kemudian yang nomor 2 itu lebih gurih. Jadi dibandingkan nomor 1 lebih gurih dia. Ada sedikit, bukan sedikit, cukup manis ya, cukup manis. Lengket ya, tapi dia lembut itu artinya kandungan airnya sebenarnya masih tinggi. Kalau misalnya dia lebih kering, lebih kesat gitu ya, waduh itu pasti luar biasa. Tapi nilainya saya kasih 7,5 karena ada rasa manisnya yang kuat tadi. Kemudian nomor 3 dibandingkan terhadap yang standar nomor 1, dia malah kurang gurih. Rasanya juga datar, tidak ada rasa kesan manis, jadi sekedar hambar. Tapi lengket, kesat dia. Itu saya kasih nilai 7 ya, 7,0. Bijinya kecil loh itu. Jadi malah lebih baik dari totalnya nilai ya? Ya, total nilai dari beberapa sifat yang kita sebutkan dia lebih tinggi, 7,0. Kemudian yang nomor 4, ini yang bijinya paling besar. Kalau dari segi rasa dibandingkan nomor 1 tadi lebih gurih dia. Lebih gurih, tapi datar saja, jadi tidak ada kesan manis-manisnya. Kemudian dia lembut, jadi tidak lengket tapi lembut. Nilainya 7,0. Nomor 4. Kelemahan dia sebenarnya bijinya besar, tapi kalau mau dianggap itu keunggulan maka itu bagus untuk batang bawah. Tergantung produktivitas di pohon. Kalau buahnya sangat banyak, waduh saya angkat dia sebagai calon pohon batang bawah. Ya, yakin lihat bijinya gitu montok sekali, menarik sekali itu. Kemudian yang terakhir nomor 5 nih yang paling mungil ya. Tapi begitu tadi dibelah dengan pisau, disayat gitu, itu udah terasa itu lengketnya itu. Pisau itu rasanya jeres tapi set gitu ya. Waduh, kayak ditahan gitu ya. Kayak kejepit. Jadi pas dirasakan, waduh bener, dia lebih gurih. Kemudian ada rasa manis tipis di belakangnya. Lengket, nah itu ya, lengket jadi padat dia kepadatan dan lembut. Ini nilainya 8,0.
Jadi kalau saya mengembangkan alpukat ini tidak ragu saya. Karena pasar pasti akan menyukai gitu. Dimakan begini saja, aduh enak sekali ya. Jadi nilai 8,0 paling tinggi, ya nilai awal kita yang paling rendah kita cukup beri 6,5 sebagai patokan. Nah di luar sana di atas langit ada langit, masih ada yang 8,5 dan 9, itu yang perlu kita cari ya. Oke. Terima kasih Pak Risa, reviewnya ya luar biasa. Dan review untuk kali ini yang terbaik adalah buah nomor 5 Pak ya. Nomor 5 ya. Padahal buah nomor 5 ini kondisinya mohon maaf belum matang. Jadi dia masih butuh sekitar 4 hari lagi. Karena buah yang nomor 5 ini itu matangnya bisa 9 hari sampai bahkan 15 hari. Ya, dari petik ya. Nah ini karena acaranya di hari ini ya memang kurang. Jadi apa namanya, biarin lah, yang penting saya bawa. Persoalan nanti rasa gimana ya, berarti pada saat tingkat kematangan sekian rasanya seperti ini. Jadi untuk nambah pengetahuan kami, karena pohonnya saat ini memang masih perawatan, bunganya sering rontok karena badai dan dekat pantai. Ya. Enggak, ini Pak Risa udah ke pohonnya. Ya. Ya. Ya, ini andalan, ini kalau matang sempurna, istimewa lagi. Ya, warna dagingnya juga lebih kuning lagi. Ini karena saya pas datang kok ada agak belum tua, saya petik. Yang penting saya bisa ndak kira-kira di acara ini bisa kita makan. Ternyata masih kurang. Saya tidak mengenali ini kalau lihat begini, tapi begitu coba rasa, wow ya oke. Oke. Jujur. Ya. Tadi kita nggak kasih nama siapa Pak, tapi yang terakhir itu alpukat Boam dari Batang. Oke ya. Dan nomor 1, nomor 2 itu juga alpukat sebenarnya istimewa. Bahkan sebenarnya itu paling istimewa karena apa? Matangnya pas. Tapi ternyata masih tetap kalah dengan Boam. Ya, kita nggak bilang yang nomor 1 dan 2 apa. Karena di review pertama alpukat Boam yang di Semarang itu juga ada 3 kandidat yang terkenal sekali. Tapi kita nggak mau menyebutkan karena kita nggak mau menurunkan mereka. Yang penting inilah apa adanya. Pada tidak tahu nama-namanya, kita review tetap Boam. Berarti ini sebenarnya potensi Pak ya. Ya, sangat berpotensi ya. Kalau dikembangkan sebagai buah meja, saya yakin banyak yang berminat. Boam ukuran optimal seberapa Pak? Boam ukuran optimal yang terbesar yang pernah kita dapatkan itu 380 gram. Ya, ya paling besar. Ya. Dan alhamdulillah ada temen di mana itu ya yang di MDPL tinggi 800 up. Ternyata Boam juga berbuah cepat dan ada warna merah-merahnya itu katanya karena MDPL tinggi ya, bukan karena itu ya. Ya. Kemudian di Malang Bolang Agro itu juga di sana dia udah buah juga. Dan alhamdulillah rasanya juga oke. Udah banyak yang tinggal. Nah, siap kita siapkan bibitnya ada di rumah. Nanti bisa mampir sebentar. Oke, gitu aja dari kami bersama Trianwar Kemaireng, Batang Agro Kreatif, Yayasan Alpukat Nusantara Bapak Risa dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.